Kebijakan tarif baru yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ketegangan perdagangan di seluruh dunia. Dengan menaikkan tarif impor ke berbagai produk dari sejumlah negara, AS mengubah lanskap perdagangan global secara sepihak. Negara-negara mitra dagang utama yang selama ini menjalin hubungan ekonomi erat dengan AS kini dihadapkan pada dilema. Apakah mereka harus membalas tarif serupa, menawarkan konsesi, atau mencoba bernegosiasi demi menjaga stabilitas ekonomi nasional? Seperti apa reaksi mitra dagang utama AS merespons kebijakan tarif baru Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebagian besar pemimpin dunia sedang mencoba bernegosiasi agar terbebas dari tarif baru AS yang dinilai merugikan negara mereka. Namun, hanya dua negara besar eksportir ke AS yaitu China dan Kanada yang secara aktif melawan kebijakan tersebut. China menanggapi tarif AS dengan balas memberlakukan pajak impor 34% terhadap produk-produk dari Amerika. Ini memicu reaksi keras dari pemerintahan Trump yang mengancam akan menaikkan tarif sebesar 50% lagi terhadap China jika negeri tirai bambu itu tidak mencabut pajaknya. Kanada pun telah mengenakan tarif balasan terhadap beberapa produk AS karena menghadapi bea masuk atas beberapa barang Kanada. Sementara itu, Uni Eropa tampak mencoba mencari solusi lewat perundingan, namun juga bersiap dengan daftar barang AS yang mungkin akan mereka kenai tarif sebagai langkah antisipatif. Sebaliknya, banyak negara lain termasuk Jepang dan Korea Selatan tidak punya kekuatan tawar yang cukup untuk melawan. Mereka memilih bernegosiasi dengan menurunkan tarif mereka sendiri demi menjaga hubungan dagang dan menghindari konflik lebih lanjut. Negara lain yang memilih jalur negosiasi yaitu Inggris, Swiss, Malaysia, Singapura, Brazil, Kolombia, Turki, dan Australia. Inggris tengah berdiskusi dan menyusun daftar produk AS yang berpotensi dikenakan tarif pembalasan. Sementara Presiden Swiss mengungkapkan kebingungan terhadap cara AS menentukan tarif baru tersebut, namun para pejabatnya menyatakan tidak akan melakukan tarif balasan. Malaysia berusaha berdialog langsung dengan AS sembari mengajak negara-negara Asia untuk bersatu dan merespons bersama-sama. Senada, pejabat Singapura pun mencoba memahami apa yang membuat AS keberatan agar bisa merespons dengan cara yang damai dan bijak. Sementara itu, Presiden Brazil menyatakan akan berunding dan mencari jalan damai dengan AS, namun tidak menutup kemungkinan untuk membalas tarif AS. Sedangkan Kolombia tidak akan langsung membalas tarif baru dari AS, kecuali jika dampaknya terasa nyata dan negatif, khususnya terhadap penciptaan lapangan kerja. Di saat yang sama, pemerintah Turkiye menyatakan tidak ingin memperburuk situasi perdagangan dengan AS. Mereka berharap AS mau mencabut tarif tambahan tersebut. Di sisi lain, Australia mengkritik kebijakan tarif baru AS dengan menyebut tarif tersebut tidak memiliki dasar logika. Meski begitu, Australia memilih untuk tidak membalas kebijakan tarif Trump. Sejumlah negara memilih menawarkan konsesi sebagai respons atas tarif baru AS. Vietnam menawarkan tarif 0% untuk barang dari AS sebagai cara damai agar tidak dikenai tarif tinggi dari AS. Sementara India menyetujui beberapa konsesi pada Maret 2025 seperti pengurangan tarif bourbon, namun setelah itu tidak ada aksi lebih lanjut. Thailand mencoba menghindari dikenai tarif tambahan dari AS dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan seperti meningkatkan jumlah impor barang dari AS. Sedangkan Israel sudah membebaskan tarif produk AS namun tetap terkena dampak tarif dari mereka. Hanya Meksiko yang tidak membalas kebijakan tarif baru Trump karena sebelumnya telah menghadapi tarif 25% pada beberapa impor. Di samping itu, arah kebijakan Trump sendiri masih tidak pasti. Seorang penasihat keamanan Gedung Putih menilai jika negara-negara itu menghapus tarif mereka sepenuhnya, AS belum tentu akan mencabut tarif balasannya. Trump mengancam akan menaikkan bea masuk impor terhadap produk-produk dari China sebesar tambahan 50%. Hal ini sebagai respons jika China tidak mencabut
tarif 34% terhadap barang-barang dari AS yang masuk ke negara tersebut. Bahkan Trump mengancam jika Cina tak mengubah sikapnya, maka semua rencana perundingan dagang dengan Cina akan dibatalkan. Pemerintah Cina pun bersikukuh menolak tekanan dan ancaman dari Trump dan menyatakan akan tetap melanjutkan kebijakan balasannya. Ketegangan dagang AS Cina memicu dampak luas di berbagai sektor, tak hanya secara ekonomi domestik kedua negara, tetapi juga secara global. Pengumuman tarif baru Trump menyebabkan kejatuhan pasar saham di berbagai belahan dunia, termasuk Dow Jones, Hang Seng Hong Kong, dan FTSE 100 London. Kenaikan tarif juga membebani perusahaan dan produsen dari kedua negara karena meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan memicu kekhawatiran resesi, menurunkan belanja modal, dan membuat investor serta konsumen lebih berhati-hati. Cina tetap berusaha menjaga kepercayaan investor asing, namun iklim investasi tetap terganggu. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, dampaknya bisa semakin luas dan berisiko memicu krisis global. Itulah reaksi mitra dagang utama AS atas pengumuman kebijakan tarif baru Trump. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan tarif impor AS serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.